jadi pemerintah itu harus mengambil peranan penting di sana. Jadi seharusnya dalam membangun pendidikan dan kebudayaan dalam rangka menciptakan generasi bangsa yang cerdas dan mampu membangun negara ini. ya. Jadi jangan buat pelatihan prakerja. Kita nggak penting gitu, serius. Itu nggak penting. Karena kerja itu pada prinsipnya ya bisa karena terbiasa Ji. Kalau ngomongin kerja ya, bisa karena terbiasa. Lu kasih anak S1 dengan anak SMA atau SMK duduk megang akunting misalkan, mulai dari invoicing dulu gitu. Habis itu lama bisa karena terbiasa. Test case-nya apa? Ya nggak usah jauh-jauh. Orang tua kita zaman dulu tidak kuliah tinggi cuy, tidak sekolah tinggi. Ada yang tamatan SMP, SMA gitu kan. Tapi zaman dulu kan persyaratan masuk kerjanya nggak sampai dengan S1 kan. Bisa. Bahkan yang dulunya lulusan SMP, SMA itu mungkin ketika dia tamat sudah menjadi seorang GM atau apa. Simpelnya sekarang kita, misalnya gue nih, gue lulusan ekonomi, tapi gue di teater, tapi gue di bidang desain, tapi gue di bidang membuat ilustrasi musik, membuat musik. Itu lu manajemen ekonomi kan? Manajemen ekonomi. Masuk nggak apa-apa. Tidak, tapi dalam arti lu manage cuy. Gue bukan bicara manage ya, gue yang melakukan itu. Oh, oke. Iya kan? Menulis naskahnya teaternya. Artinya kan memang akhirnya iya kadang nggak sesuai pekerjaan dengan pendidikan. Karena tadi yang gue bilang, gue melakukan itu dengan biasa. Gitu. Karena gue biasa main teater, gue biasa menulis naskah, biasa ngedesain, biasa bikin video dan lain, musik dan lain-lain biasa. Ya, jadi kalau lu mau menciptakan pekerja buruh tanda kutip ya, pekerja buruh ya nggak perlu lu sampai sekolah tinggi cuy. Benar. Nggak sekolah SMK juga bisa. Jadi tagline-nya SMK siap kerja. Nggak pakai SMK juga siap kerja cuy. Taruh aja di situ. Ya kan? Taruh suruh belajar. Asal yang kerja pertama itu mau ngajarin ya. Iya. Gitu. Itu kan kolaborasi, gotong royong lagi, kerjasama. Gitu. Nah gitu. Pendidikan juga nih. Ya kan, dari sudah jelas. Kenapa bisa mahal? Ya dulu ingat ya zaman waktu kuliah, waktu gua kuliah dulu kan masih kita berteriak gratiskan pendidikan, gratiskan karena sudah kesehatan. dijamin di Undang-Undang Dasar 45 kan. Jadi sejahterakan masyarakat, gitu, murahkan bahan baku sembako, sembako bukan bahan baku. Itu dulu tuntutan mahasiswa, murahkan sembako, gratiskan pendidikan, gratiskan kesehatan. Kenapa? Sekarang kenapa bisa mahal kira-kira? Ya sekarang bisnis yang paling menggiurkan adalah kesehatan dan pendidikan. Pendidikan ya. Kesehatan COVID-19 gitu. Itu peluang bisnisnya luar biasa. Nanti masker laku. Masker jadi mahal. Rapid test dari 15.000 jadi 450.000 waktu awal ya. Rapid test. Vitamin C. Udah kita nggak bahas itu, pendidikan sekarang. Kayak pendidikan awal. Yes. Karena memang lahan bisnis sebenarnya. Lahan bisnis. Ya, memang hanya masalahnya tadi kok pendidikan ada yang dengan standar internasional, akreditasi A mereka lebih mahal gitu kan, ya sih? Betul. Iya nggak? Habis itu dengan fasilitas yang berbeda, mereka lebih mahal, kita murah. Akhirnya pada akhirnya kan apa ya? Ada terjadi sebuah ketidakseimbangan, ketimpangan. Ada yang menarik nih. Yang menciptakan ketimpangan itu apa? Pada akhirnya pemerintah sendiri. Ya, ada yang menarik kan akreditasi itu. Jadi gue kemarin habis lihat lihat status temen gue di Facebook. Lalu kalau nggak salah komen juga ya tentang Nadiem Makarim. Oh iya. Ya kan? Si Marlia ya. Iya, Marlia. Hai Marlia. Halo Marlia. Lu harus subscribe. Lu harus nonton nih. Lu harus bikin 100 akun. Kita bahas nih. Jadi ada yang menarik di sana. Jadi bukan berarti orang seperti Nadiem Makarim, Mark Zuckerberg, terus siapa Bob Sadino, terus siapa lagi? Maudi Ayundia. Pokoknya mereka. Maudi Ayundia yang sekarang di Harvard. Mereka itu berbeda dengan misalkan
anak pemulung yang sekolah. Jangan pemulung lah, sama gua lah, sama lu lah, yang artinya masih bisa sekolah Maksudnya lah. biar sekalian jauh gitu. Tapi Ya. oke lah. Dia beda banget. Udah jauh banget lah sama gua. Mereka tuh beda banget sama gua sama Binyo gitu kan. Artinya orang tua mereka kaya cuy. Yang mereka pikirin mungkin dulu makanya mereka DO itu mereka malas gitu. Gitu. Malesnya kenapa? Orang tua gua kaya. Terus gua mau ngapain lagi gitu kan? Ya gua harus mengembangkan otak gua lebih gitu. Mungkin. Nah kalau kita, gue mesti sekolah supaya gue bisa makan nanti cuy. Iya kan, supaya gue berhasil. Gue bisa bahagian orang tua. Gue bisa bahagian orang tua gue. Jadi startnya udah beda. Ya, jadi kalau ngomongin mereka udah curi start ya. Yes, gitu, mereka udah curi start. Jadi dibilang ya sekolah SD-nya aja beda cuy. Itu dia. Karena itu tadi sebenarnya ada beda pendidikan. Sekolah mereka SD, SMP, SMA udah puluhan juta. Ratusan juta. Serius. Kuliah belum. Nah anak gue mau masuk SD lu sekarang. Nah kita kuliah bayar masih 2 uang juta. pangkalnya buat masuk aja. Aduh, lemes gue serius. Nyari duit tuh udah susah banget ya kan, terus mahal banget. Tapi sebenarnya memang pada akhirnya kita tidak pungkiri juga ketika sekolah mahal itu fasilitas dan pelajaran oke gitu memang, seperti kayak Nadiem gitu, kayak mau di Ayundya, siapa Zuckerberg, Bill Gates, kan orang-orang Harvard tuh kan. Yes. Ya bagus lah kan begitu. Ya bagus lah. Hanya memang ya permasalahannya ya duit lagi banyak. Kita nggak punya duit. Nggak punya duit gimana? Maksud gua kenapa? Tapi permasalahannya juga orang-orang membandingkan itu. Kayak semakan seolah-olah mereka itu adalah menjadi inspiring banget gitu mas. Ya mungkin secara endingnya inspiring cuy. Bukan kalau menurut gue. Tapi startingnya enggak, mereka nggak lihat dari awal. Seharusnya yang jadi tokoh itu mungkin yang punya Steve Jobs. Steve Jobs tuh tokoh banget tuh. Yang memang mulai dari nol. Gitu. Steve Jobs. Karena sudah ada emang biografinya emang dia dari orang menengah, orang susah, itu sampai udah kaya raya. Dia buka garasi di garasi kan semuanya, perusahaan jadi garasi awalnya kan, kalau Steve Jobs ya. Jack Ma inspiring, karena dia pengusaha dari kecil, orang kecil. Dr. Subagio. Iya. Bener. Mungkin teman-teman nggak kenal ya Dr. Subagio. Itu salah satu teman kita di kampus. Ini kampus kita kampus kecil. Alumni kampus tahun 90-an ya. Ya 93 kalau 93. 96. Dan dia jadi pengusaha. Multinasional perusahaannya. Terus dengan dari kampus kecil gitu kan. Dari kampus kecil. Ya kalau dulu pesertanya masih diakui kali dulu ya, 90-an ya. Gak tahu, terdaftar kali malah. Ya poinnya bahwa pendidikan tidak menentukan ending kita di dunia usaha. Jadi please lu para menteri, para pejabat, para HRD, kalau gue sih pengennya kasih kesempatan. Artinya kalau gue sih bukan masalah ke situnya kan ya, maksud gue lebih ke arah bagaimana pendidikan ini harusnya lebih diratakan gitu kan. Ya itu sepakat gue. Diratakan secara biaya dan lain-lain. Setelah itu juga disesuaikan dengan tadi yang kita sebut itu. Betul. Lingkungan, budaya dan karena dari situ akan mencetak banyak generasi loh dengan keahlian masing-masing. Iya. Ahli laut, ahli perkebunan, betul. ahli pertanian, ahli pertambangan, betul. Ahli kesenian, ahli kebudayaan, ahli macam-macam semua. Betul. Jangan lu ciptakan buruh cuy. Jangan diciptakan buruh. Jangan ciptakan pekerja. Maaf teman-teman buruh, gitu. Teman-teman pekerja. Tapi ya nggak setuju gue cuy kalau kita disuruh sekolah hanya historical kan seperti itu. Artinya bukan maksudnya untuk teman-teman buruh dan teman-teman pekerja yang lain, bukannya kita ini, tapi historical kita dari dulu adalah seperti itu. Kita selalu menjadi buruh dan selalu menjadi pekerja bagi orang asing. mungkin masih ada kali yang pertanyaan ini. Kamu sekolah buat apa? Buat nanti jadi jadi modal untuk kerja. Supaya gue jadi kaya raya. Sekolah nggak bikin lu kaya raya cuy. Pendidikan nggak bikin lu kaya raya. Pendidikan itu membuka lu peluang untuk menjadi lebih baik. Untuk menjadi kaya raya, oke. Langsung terus kan?
pendidikan tidak membuat lu jadi kaya, tapi pendidikan membuka pikiran, membuka wawasan untuk menjadi lebih baik. Ketika lu sudah menjadi lebih baik, bukan kaya lagi yang diomongin. Sukses bahagia cuy. Kaya raya itu udah biasa. Permasalahannya gini kan dah. Buat mereka. Iya. Ketawa. Enggak maksudnya ya itu dia kan dah. Akhirnya menjadi patokan kan dah. Jadi kaya itu pada akhirnya menjadi sebuah patokan yang lu berlimpah. Ya. Harta lo. Lu kebanyakan nonton sinetron sih. Kebanyakan nonton YouTube-nya Taulani. YouTube-nya Andre Taulani, Ratu dan siapa? Pangeran. Iya, YouTube-nya Raffi Ahmad. Come on. Sultan itu kan. Oh iya Sultan. Iya. Come on, tim Sultan. Aduh. Kasihlah wawasan-wawasan iya, yang orang termotivasi untuk seperti mereka pada akhirnya. Yes. Padahal gua bukan nggak bakal, ya sangat kecil kemungkinannya gua atau siapa atau yang mereka anak siapa kok, anak jelas anak-anak orang berada semua kok. Oh iya. Iya. Makanya mereka punya kesempatan untuk bisa menjadi seperti itu. Betul. Iya kan? Iya. Raffi Ahmad sudah tahu lah. Iya kan? Andre Taulani sudah tahu lah keluarga Taulani ya siapa. Tapi Sule beda. Sule. Tapi kan tapi endingnya sama juga lu Le. Lu Tapi dia tidak menjadi sultan loh. Tidak menjadi sultan ya. Dia tidak menjadi sultan, tapi dia terpengaruh lah sama teman-temannya itu. Iya. Iya kan? Harusnya itu tadi ya. Jadi kadang moral kita sudah dibentuk menjadi aneh sekarang. Itu sih. Artinya memang kalau menurut gue sih kayak gitu sih. Masalah pendidikan tadi memang artinya kita harus, kalau menurut gue sih poinnya sih kan ada pendidikan gratis cuy. Gratis. Dan setara. Tidak ada akreditasi. Yes, kalau bisa dihapusin. Hapusin akreditasi itu. Nggak penting kalau menurut gue. Jadi yang perlu penyetaraan. Jadi dari ujung Papua sampai dengan ujung penyetaraan Aceh. Disesuaikan dengan lingkungan, potensi dan kebudayaan masyarakat di sana. Ya. Masing-masing. Jadi jangan lu paksakan dari Aceh sampai Papua sana harus bisa bahasa Inggris dengan sistem yang sama. Yang di daerah kecil mungkin sekarang masih ada yang berusaha untuk datang ke sekolah itu jalan kaki. Terus lu paksakan pula tuh harus pakai seragam merah putihnya waktu SD. Sepatu hitam. Iya, pakai dasi dan topi. Nggak penting. Itu udah kayak buruh pabrik beneran kan? Iya. Buruh pabrik kayak gitu pakai seragam. Yes. Tapi ada fungsinya kalau buruh pabrik supaya baju lu tidak kotor. Iya, tapi kan tetap dia harus berseragam kan. Yes. Iya nggak pakai seragam kan? Betul. Ya gua orang pabrik juga soalnya. Iya, apa bedanya dengan gitu. Ketika kita sekolah harus pakai seragam, harus seragam semuanya. Itu hal yang kayak itu jangan diurusin. Apa sih maksud gue ya? Aku seragam putih. Itu yang lu harus urusin seharusnya guru yang kompeten. Berarti pemerintah harus ciptakan guru yang benar-benar mengabdi, yang luar biasa. Kayak dulu lah pahlawan tanda jasa bro. Yes. Itu luar biasa. Akhirnya guru tidak terlalu banyak bicara tentang uang. Dia sebenarnya tidak disalahkan sih. Artinya bukan kesalahan juga sih karena emang karena pada akhirnya sekarang karena zamannya sudah menjadi kebutuhan cuy. Bukan menjadi kebutuhan semakin tinggi itu juga masalah. Iya, dan parahnya itu negara kita sudah menjadi negara konsumen. Iya. Dan tingginya kenapa sih? Bukan tinggi masalah sembako, bukan. Tingginya masalah apa? Lifestyle. Ya, itu juga lah. Sudah mulai. Tapi kan kalau di daerah nggak sampai ke sananya gitu. Tapi tetap saja kan ada artinya begini. Pemikiran pola pikir masyarakat itu sudah ke arah lifestyle, sudah ke arah gue harus punya duit banyak, gue harus punya sepeda mahal. Padahal gue dulu naik sepeda kan. Iya. Terus ngeliat orang naik motor, gue pengen punya motor. Sekarang beli sepeda lagi, mahal lagi. Artinya kayak gitu pola pikir terbentuk yang akhirnya itu tadi gue bilang bibit liberal kayak kemarin kita bilang tuh udah bermunculan bibit kapitalis. Itu pemikiran kapitalis Anda. Kapitalis itu gue harus kaya, gue harus menguasai ini, menguasai itu. Tapi dia lupa sama sebelahnya. Mending kalau lupa sama sebelahnya, sama saudaranya kadang lupa cuy. Gitu. Jadi memang ya kalau menurut gue ya pendidikan memang harus benar-benar tadi udah jelas lah itu. Ulangin artinya memang
Ini PR besar sebenarnya. Jadi buat Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan di Indonesia ini, itu PR besar. Jadi kita tidak hanya berbicara bagaimana sekolah, tidak, tapi bagaimana membentuk watak, membentuk pola pikir dari kecil untuk menjadi smart, menjadi pintar. Karena kita tidak butuh buruh. Karena kalau kita sudah bisa menciptakan sesuatu, kita akan cari buruh, cuy. Banyak yang menawarkan diri dari luar negeri buruh ke kita. Dan kita nggak jadi kayak sekarang negara konsumen. Kalau perlu nanti dikit-dikit impor. Bawang kalau putih perlu aja nanti impor, cuy. Itu yang gini-gini. misalnya kayak terjamin kehidupan kesehatannya, terjamin pendidiknya, terjamin makanannya, terjamin kehidupan sosialnya. Yang kelas ke bawah gitu kan. Kayak di Amerika atau di mana gitu, di Jerman. Kan mereka terjamin semuanya. Ngerti kan sudah nggak ngerti lah gua. Jadi kangen zaman kuliah gitu. Ini sekarang tuh enak ya, kita bisa ngomong di mana aja dilihat orang gitu. Tapi nggak tahu sekarang mahasiswa sekarang nggak ngerti juga gua. Nggak ngerti gua mahasiswa sekarang seperti apa. Karena nggak muncul. Ada yang muncul nggak tokoh mahasiswa coba? Nggak tahu sih. Nggak ngikutin sekarang ya. Nggak ada yang muncul tokoh mahasiswa. Sekali yang muncul pada saat konsentrasi politik lagi naik. Itu kan politik apa? Politik